Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hai anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan tetap semangat. Oke, bertemu lagi dengan Bapak pada video ini. Pada pertemuan ini kita akan kembali meneruskan mata pelajaran matematika waktu sebelumnya, yaitu bab yang pertama adalah bilangan bulat, dan sekarang di bab kedua tentang lingkaran. Yang pertama ya, bagian yang pertama kita akan membahas lingkaran. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa dulu dengan membaca doa sebelum belajar. Berdoa, persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Shallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita sudah memulai belajar dengan membaca doa. Untuk meningkatkan rasa nasionalis kita, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Ya, terima kasih anak-anak hebat sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sekarang kita lanjutkan. Seperti biasa pada bab 2 ini kita akan pelajari apa? Tujuan pelajarannya apa? Ya, itu adalah bukan tujuan pelajaran, itu adalah suara motor lewat. Dan tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Tujuan pembelajarannya yaitu, jadi apa yang akan kita pelajari pada bab ini? Setelah mempelajari bab ini, kalian mampu yang pertama menjelaskan titik pusat, jari-jari, diameter busur, tali busur, tembereng, dan juring. Yang kedua, menjelaskan taksiran keliling dan luas lingkaran. Ketiga, mengidentifikasi titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, dan juring. Yang keempat, menaksir keliling dan luas lingkaran, serta menggunakannya untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada pertemuan ini kita akan menuju tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu menjelaskan titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, dan juring. Supaya kalian paham, simak video ini dengan saksama. Nah, itu tujuan pelajarannya. Sebelum dilanjut, jangan lupa isi absen online-nya. Kalau belum mengisi absen online-nya, pause dulu video ini. Pause dulu ya. Jadi biasakan ditonton, jangan dilewat. Tonton terus disimak.
Ya, sudah daftar hadirnya? Oke. Ini ada pertanyaan nih. Nanti dijawab ya di komentar di sini. Di video ini di komentar langsung jawab. Yang menjawab nanti akan diberikan link untuk latihannya. Pertanyaannya, benda apa saja yang ada di rumah kalian atau di sekitar kalian yang berbentuk lingkaran? Itu pertanyaan yang pertama. Langsung jawab di komentar ya. Yang kedua pertanyaannya, benda apa yang berbentuk lingkaran tidak bisa dirubah ke bentuk yang lain? Jadi kalau dirubah ke bentuk yang lain ada efek sampingnya atau fungsinya tidak berfungsi dengan baik. Kira-kira apa? Nah, itu langsung jawab ya di komentar. Oke, jawab dulu komentar. Nah, kita lanjutkan. Inilah materinya untuk pertemuan hari ini. Sebelum ke materi utama, kita bahas dulu tentang tokoh, yaitu Van Hale. Pada tahun 1959, kalimat bertuliskan The Chainsaw and Geometry terdapat pada judul disertasi yang ditulis oleh seorang guru yang berasal dari Belanda bernama Pierre Van Hale. Pierre Van Hale berusaha meneliti dan menemukan kesulitan siswa dalam memahami geometri agar pembelajaran geometri semakin berkembang. Van Hale mulai mengembangkan geometri dari tahap ke tahap. Tahap pengenalan yaitu level 0 tentang pengenalan. Tahap analisis level 1 tentang analisis. Selanjutnya tahap pengurutan level 2 tentang pengurutan. Tahap keakuratan yaitu level 3 tentang dedukasi, dan tahap terakhir yaitu level 4 tentang keakuratan. Kita mengenal dulu tokoh yang membahas tentang pembelajaran khususnya tentang geometri. Nah, perhatikan, amati gambar ini. Yang pertama adalah gambar hula hoop. Kemudian ini gambar apa? Iya, roda. Kemudian ini jam dinding, dan ini biang lala ya, kincir yang sering ada kalau di Dufan ada ya. Biasanya di kampung kita juga suka ada di pasar malam. Ini semuanya berbentuk lingkaran. Kalian sudah paham ya tentang bangun datar karena sudah dipelajari dari mulai kelas 1, bahkan ya dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan sekarang kita bahas lagi di kelas 6. Jadi apa itu lingkaran? Lingkaran itu merupakan kumpulan titik-titik pada bidang datar. Nah, begitu dia semua kumpulan titik-titik pada bidang datar yang jaraknya sama terhadap suatu titik tertentu. Hal-hal yang berkaitan dengan lingkaran adalah jari-jari, busur, tali busur, diameter, apotema, dan sebagainya. Nah, yang kita akan bahas nanti tentang unsur-unsur lingkaran. Jadi, lingkaran itu merupakan kumpulan titik-titik pada bidang datar yang jaraknya sama terhadap suatu titik tertentu. Apa itu suatu titik tertentu? Nanti kita bahas tentang unsur-unsur lingkaran. Nah, unsur-unsur lingkaran itu yang pertama ada yang namanya jari-jari. Jari-jari itu yaitu segmen garis yang menghubungkan titik pusat dengan suatu titik pada lingkaran. Pada jari-jari, panjang jari-jari, singkatnya R ya, sepanjang segmen garis tersebut. Yang kedua adalah busur. Apa itu busur? Garis lengkung bagian tertutup pada lingkaran. Yang ketiga, tali busur. Merupakan segmen garis yang ujungnya pada lingkaran. Yang keempat, diameter. Merupakan tali busur yang melalui titik pusat lingkaran. Diameter membagi lingkaran menjadi dua bagian yang sama besar. Yang kelima, apotema merupakan garis terpendek antara tali busur dan pusat lingkaran. Yang keenam, keliling, yang disingkat biasanya dengan huruf K besar, merupakan busur terpanjang pada lingkaran. Selanjutnya, juring merupakan daerah yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari. Yang selanjutnya, tembereng.
Tembereng merupakan daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Yang kesembilan, luas merupakan daerah dalam yang dibatasi lingkaran. Yang pertama ada titik pusat, jari-jari, ada busur, ada tali busur, diameter, apotema, keliling, juring, tembereng, dan luas. Supaya lebih paham, kita amati lagi gambar berikut. Nah, ini sebuah lingkaran. Nah, yang dinamakan titik pusat ini ya ada di posisi tengah-tengah. Ini namanya titik pusat. Kemudian tadi ada jari-jari. Nah, ini jari-jari. Jari-jari, panjang jari-jari. Ini jari-jari ya. Jari-jari ada dari titik pusat ke sisi lingkaran. Kemudian tadi ada yang dibahas dengan tali busur. Nah, ini disebut panjang busur ya, panjang busur. Nah, ini disebut busur. Selanjutnya ada diameter. Nah, ini yang dinamakan diameter. Ini diameter membagi dua, jadi tali busur terpanjang melalui titik pusat. Ini disebut diameter. Kemudian ada tali busur. Nah, ini disebut tali busur. Jadi diameter juga merupakan tali busur. Tapi diameter berada atau membelah melalui titik pusat. Kemudian ada apotema yang terpendek tadi antara tali busur dengan titik pusat. Nah, ini disebut apotema ya, garis itu. Nah, sekali lagi, ini busur, ini tali busur, ini diameter, ini jari-jari, ini titik pusat. Kemudian ada keliling. Keliling tadi adalah busur terpanjang. Nah, ini keliling. Nah, namanya keliling berarti berkeliling. Keliling. Kemudian ada luas. Nah, ini ada luas. Daerah yang diarsir ini namanya luas. Lanjutkan. Kemudian ada yang dinamakan tadi apa? Juring. Ini yang namanya juring. Jadi daerah yang berada di antara busur dengan kedua jari-jari, namanya juring. Kemudian ada yang namanya tembereng, daerah antara busur yang berada di antara busur dan tali busur. Ini namanya tembereng, ini namanya. Supaya lebih jelas, simak animasi berikut. Unsur-unsur lingkaran. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat benda berbentuk lingkaran. Misalnya roda, koin, gelembung, donat, dan masih banyak lainnya. Kali ini kita akan belajar mengenal bagian-bagian yang terdapat pada lingkaran. Ayo kita amati bentuk lingkaran berikut. Lingkaran memiliki titik tengah yang disebut titik pusat lingkaran. Jarak antara titik pusat dengan lengkung lingkaran disebut jari-jari atau radian. Jika kita memutar jari-jari ke setiap tepi lingkaran, panjangnya akan tetap sama. Perhatikan gambar dua jari-jari dengan arah berlawanan yang membentuk garis lurus dan membagi lingkaran menjadi dua bagian sama besar. Garis lurus tersebut dinamakan diameter. Diameter adalah garis lurus yang melewati titik pusat dan menghubungkan dua titik pada lengkung lingkaran. Selanjutnya, perhatikan garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkung lingkaran tanpa melewati titik pusat lingkaran. Garis ini dinamakan tali busur. Tali busur dan diameter saling berhubungan karena diameter termasuk tali busur. Diameter adalah tali busur yang melewati titik pusat lingkaran serta merupakan tali busur paling panjang pada sebuah lingkaran. Berikutnya kita perhatikan dua titik di lengkung lingkaran. Garis lengkung yang menghubungkan kedua titik tersebut dinamakan busur. Jika kita tarik kedua titik pada lengkung lingkaran dengan garis lurus ke titik pusat, maka akan membentuk daerah yang disebut juring.
Kedua garis yang membentuk juring adalah jari-jari. Jadi, juring merupakan luas daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Selain juring, terdapat daerah lain dalam lingkaran. Mari kita coba menghubungkan tali busur dan busur. Daerah yang terbentuk dinamakan tembereng. Jadi, tembereng merupakan luas daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busurnya. Nah, sekarang kalian sudah tahu unsur-unsur lingkaran, bukan? Dah! Supaya lebih paham, coba kalian simak contoh soal berikut. Dayu memesan pizza berbentuk lingkaran. Pizza tersebut memiliki diameter 30 cm. Pizza dipotong dan dimakan oleh Dayu. Dari gambar pizza tersebut, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, sebutkan bentuk potongan pizza. Yang kedua, berapakah panjang jari-jari pizza? Yang ketiga, dapatkah kamu menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan lingkaran? Sekali lagi, Dayu memesan pizza yang berbentuk lingkaran, memiliki diameter 30 cm. Pizza dipotong dan dimakan oleh Dayu. Dari gambar pizza tersebut, apa jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, sebutkan bentuk potongan pizza. Yang ini, berapakah panjang jari-jari pizza? Jari-jari pizza. Terus, dapatkah kamu menyebutkan hal-hal lain yang berkaitan dengan lingkaran? Yuk, penyelesaiannya. Nah, potongan pizza berbentuk apa tadi ini? Seperti ini? Iya, berbentuk juring. Mengapa? Karena dibatasi oleh busur, ini busurnya, dan dua jari-jari. Jadi sebutnya juring potongan pizza. Jika diameternya ada 2 kali panjang jari-jari atau diameter itu singkatnya dengan D kecil sama dengan 2 kali jari-jari. Maka R setengah atau 1/2 kali diameter. Nah, tadi karena panjangnya 30 cm berarti setengah kali 30 atau 30 dibagi 2. Sama dengan 15 cm. Jadi, panjang jari-jari pizza ini adalah 15 cm. Karena kalau jari-jari itu adalah setengah dari diameter. Diameter itu 2 kali jari-jari. Nah, ini diameter dan diameter jari-jari di pusat. Nah, ini disebut jari-jari. Kalau satu seperti ini diameter. Paham ya? Terus yang ketiga, apalagi yang dapat ditemukan dari soal berikut dari pizza tadi? Yang pertama tadi yang udah dijelaskan, ini diameternya, ini diameter juga. Terus jari-jari, yang ini jari-jari. Kemudian tadi juring ya, potongannya juring. Kemudian kelilingnya. Kemudian luasnya luas. Ya. Oke. Nah, itu pembelajaran atau materi pada video ini. Setelah selesai, mari kita sama-sama membacakan hamdalah alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan lupa nanti dikasih link latihannya di kolom komentar yang sudah berkomentar. Kerjakan, harus bagus ya, nilainya harus menyampai KKM. Terima kasih, bertemu lagi di video selanjutnya, di materi video selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.